Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Pratiwi Markus, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong. Dalam keseharian, saya mengampu mata kuliah Hukum Perdata, mengingat konsentrasi mata kuliah saya adalah mata kuliah Hukum Perdata. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Hukum Perjanjian, di mana di dalam mengajar hukum perjanjian kami dipandu menggunakan rancangan pembelajaran semester yang biasa kami sebut adalah RPS. Rancangan pembelajaran semester yang biasa kita sebut dengan RPS merupakan panduan bagi dosen untuk memberikan materi pembelajaran dan juga merupakan panduan bagi kami untuk memberikan penilaian. Tentunya dalam menyusun RPS kami mengacu kepada capaian pembelajaran dan juga profil lulusan, di mana capaian pembelajaran yang kami gunakan dalam mata kuliah hukum perjanjian yang pertama adalah mahasiswa mengetahui dan menguasai teori, konsep dasar, pendekatan, subjek dan juga objek daripada hukum perjanjian. Kemudian capaian pembelajaran berikutnya adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya terkhususnya hukum perdata berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian berikutnya adalah kita juga mengacu kepada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Di dalam hukum perjanjian terdapat 4 capaian pembelajaran mata kuliah yang digunakan. Yang pertama adalah mampu menguasai teori, konsep, dan aturan-aturan dasar dari hukum perjanjian. Kemudian CPMK yang berikutnya adalah mampu menguasai ruang lingkup dari hukum perjanjian itu sendiri. Kemudian CPMK berikutnya adalah mampu menganalisis permasalahan hukum berdasarkan data. Kemudian CPMK yang terakhir adalah mampu menelaah hukum perjanjian berdasarkan asas dan teori. Selanjutnya, kita tidak hanya bicara soal CPL dan CPMK saja, tetapi kita juga bicara tentang bahan-bahan kajian, di mana di dalam bahan kajian itu dibagi ke masing-masing pertemuan dan juga ditentukan bobot penilaian dari masing-masing pertemuan tersebut. Pertemuan yang pertama contohnya berbicara tentang bagaimana mahasiswa mampu menganalisis materi dan asas-asas, unsur-unsur, teori-teori yang ada di dalam hukum perjanjian. Tentunya kita bicara soal definisi, kita bicara soal apa itu perjanjian berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata, kita bicara tentang apa saja asas yang digunakan dalam menyusun perjanjian dan juga kita bicara soal unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalam perjanjian. Kemudian selain daripada bahan kajian yang kita kaji di dalam pertemuan, kita juga menjadikan RPS sebagai panduan dan pedoman kita dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa. Contoh, di dalam masing-masing pertemuan unsur penilaiannya adalah 5%. Dan di dalam penilaian ujian tengah semester kita menilai 10%, kemudian juga kita menilai ujian akhir semester sebanyak 10%. Kemudian presentasi penilaian lainnya kita ambil dari keaktifan, kehadiran, tugas, atau biasa kita berikan proyek-proyek lapangan yang juga mahasiswa kita minta untuk melakukan pengamatan tentang permasalahan-permasalahan hukum perdata yang melibatkan perjanjian di tengah-tengah masyarakat. Nah, hal itu adalah bagian daripada proses pembelajaran mata kuliah hukum perdata yang kami ampuh, terdiri dari RPS, bahan ajar, kemudian ada presentasi penilaian, tugas, dan lain sebagainya. Itulah penjelasan singkat tentang proses pembelajaran hukum perdata yang kami ampuh dengan bobot SKS 3 SKS. Berikut adalah metode pembelajaran yang kami implementasikan di dalam ruang perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa loyo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, cakep. Sehat? Waras ya? Alhamdulillah. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai perkuliahan hari ini. Alam pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang Nasrani menyesuaikan ya. Oke, minggu lalu kita sampai di apa? Di mata kuliah, di pembahasan tentang apa? Ada yang bisa tolong ingatkan? Ketua kelas mana nih? Cynthia, tolong ibu diingatkan deh. Minggu lalu kita sampai di mana?
macam-macam kontrak ya. Berarti kita sudah selesai dengan kontrak dan perjanjian ya. Oke, sekarang kita masuk ke perikatan. Macam-macam perikatan. Nanti kita akan bahas tentang apa perbedaan perjanjian dan perikatan. Nah, perikatan itu terdiri dari 7 macam. Kalian bisa baca? Bisa terbaca nggak? Yang dari belakang bisa? Oke, coba salah satu baca. Lantangkan suaranya. Perikatan murni bersahaja. Kedua, perikatan masyarakat. Ketiga, bersyarat. Perikatan bersyarat. Ketiga, perikatan dengan ketetapan waktu. Keempat, perikatan alternatif. Di Selanjutnya, belakang bisa baca nggak? Bisa ya? Selanjutnya, perikatan tanggung-menanggung. Selanjutnya, perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Selanjutnya, perikatan dengan ancaman hukum. Oke. Jadi, pada prinsipnya begini. Kalau kita bicara soal perjanjian itu adalah hubungan antara satu pihak dan pihak lain, atau satu dan banyak pihak berkaitan dengan satu dan banyak pihak lainnya. Perikatan ini muncul setelah adanya perjanjian. Jadi perikatan ini otomatis lahir setelah adanya perjanjian. Ada perikatan yang lahir secara murni, contoh ikatan antara orang tua dan anak. Perikatan perjanjiannya itu lahir karena adanya hubungan darah antara anak dan orang tua. Maka itu adalah perjanjian yang muncul secara murni atau secara naluri atau secara bersama. Kemudian perikatan bersyarat karena ada syarat, prestasi dan non prestasi. Ada hak dan ada kewajiban. Kemudian adanya perikatan dengan ketepatan waktu. Yang pasti yang namanya perjanjian itu ditentukan waktunya nggak? Bener ya? Ada nggak klausul yang menegaskan soal waktu di dalam perjanjian? Ada ya? Oke. Kemudian perikatan alternatif. Biasanya perikatan alternatif ini muncul apabila terjadi persoalan yang tidak tertulis di dalam perjanjian, bakunya. Maka ada perikatan yang namanya perikatan alternatif. Kemudian adanya perikatan tanggung-menanggung. Perikatan tanggung-menanggung ini hak dan kewajiban. Kamu bekerja, saya berikan kamu hak atau gajimu. Kemudian ada lagi namanya perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Perikatan dengan ancaman hukuman. Nah, keseluruhan macam-macam perikatan ini biasanya tertuang secara jelas di dalam perjanjian dari pasal per pasalnya. Makanya kemarin yang di pertemuan minggu lalu Ibu sampaikan bahwa di dalam anatomi perjanjian itu ada yang namanya premis, konsideran, kemudian komparisi terdiri dari orang, ada kan? Para pihak itu apa namanya? Para pihak itu premis atau komparisi? Oke, para pihak adalah komparisi. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Endang. Ibu. Endang silakan bertanya, apa yang mau ditanyakan? Pertanyaan saya itu tentang perjanjian kontrak kerja, Ibu. Perjanjian kontrak kerja. Ya. Bagaimana kalau pihak pertama dan pihak kedua ini melakukan perjanjian kontrak kerja, tapi di kemudian hari antara pihak pertama atau pihak kedua ini memutuskan untuk tidak melanjuti kontraknya itu, Bu, sebelum masa kontraknya itu berakhir. Oke. Ada sanksi atau seperti apa, Ibu? Nah, yang namanya perjanjian itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Mau diakhiri sebelum atau sesudah tenggat waktu yang ditentukan, selama terjadi kesepakatan, maka itu dapat selesai, dinyatakan selesai. Artinya begini, Endang sewa tukang, bangun rumah 6 bulan, Endang kasih waktu bangun rumah 6 bulan. Tapi ternyata sebelum 6 bulan pekerjaan rumahnya sudah selesai. Maka perjanjiannya masih berlaku, tetapi di bulan keempat pekerjaannya sudah selesai. Maka itu diperbolehkan dan itu dianggap sah. Tapi kalau memutuskan kontrak itu sepihak gitu, Ibu? Kalau keputusannya diambil sepihak tidak boleh. Karena yang namanya kesepakatan itu harus berdasarkan keinginan kedua belah pihak. Kalau keputusan itu diambil oleh sebelah pihak, maka bisa jadi nanti akhirnya adalah one prestasi. Apalagi kalau yang memutuskan ini belum melaksanakan prestasinya sepenuhnya. Terus tiba-tiba dia menghilang. Dia terus tiba-tiba tidak memenuhi prestasinya, maka itu jatuhnya adalah one prestasi.
Pada akhirnya prinsipnya adalah yang namanya perjanjian yang menimbulkan perikatan itu harus didasari dengan kesepakatan kedua belah pihak atau yang para pembuat perjanjian. Sampai di sini paham ya? Jelas? Ada yang kurang jelas? Jelas. Jelas ya? Ada lagi? Pertanyaan? Alam. Saya ada pertanyaan soal perjanjian. Perjanjian. Pertanyaan saya itu apakah dalam membuat suatu perjanjian, tapi dia tanpa memenuhi salah satu syarat ya atau unsur dalam pasal 1320 KUH Perdata, apakah itu memiliki akibat hukum? Oke. Pertanyaannya Alam adalah bagaimana dengan perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi salah satu unsur dari 4 klausul yang ada di pasal 1320. Yang pertama adalah sepakat, yang kedua adalah cakap, yang ketiga Suatu hal objek tertentu, ada barang ya. Yang keempat adalah halal. ada barang tetapi dia harus halal. Jadi empat-empatnya itu harus terpenuhi. Sepakat tapi yang membuat belum cakap. Anak SD sepakat melakukan transaksi jual beli rumah, tidak sah. Meskipun mereka sepakat. Karena masih di bawah umur, belum cakap. Cakap tapi tidak sepakat. Anak umur 25 tahun buat perjanjian, ternyata salah satunya ini ada unsur paksaan dan harus dibuktikan dan dapat dibuktikan, maka tidak sah. Terus yang diperjualbelikan adalah suatu barang yang tidak ada, objek fiktif. Biasanya kan ada toh, jual beli properti yang fiktif dan kemudian apabila di kemudian hari terbukti maka dianggap tidak sah. Terus yang halal, narkotika tuh halal atau haram? Haram kan? Cakap, sepakat nih, kita sepakat melakukan transaksi jual beli. Terus cakap, dewasa semua, umur 30 tahun ke atas, barangnya ada, terlihat fisik. Tapi ternyata yang dijual adalah narkotika. Boleh enggak? Enggak boleh. Maka 4 unsur di dalam 1320 itu harus terpenuhi. Konsekuensi hukumnya tentu ada. Dapat dibatalkan atau batal karena hukum. Jelas, Alam? Jelas, Bu. Jelas ke tidak? Jelas, Bu. Oke, jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Baik, tadi adalah penjelasan tentang apa itu, bagaimana perjanjian, kemudian perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan, kemudian bagaimana kalau perjanjian itu diputuskan atau berakhir sepihak sebelum waktunya. Kemudian pertanyaannya juga tadi sudah mewakili. Nanti minggu depan Ibu kasih kalian tugas. Ibu kasih kalian tugas, tolong dicatat dan tolong dikumpulkan di minggu depan. Minggu depan tuh pertemuannya berarti di hari yang sama ya. Tugasnya adalah kalian buat perjanjian baku, tulis tangan di kertas folio bergaris. Tidak boleh ada renvoy. Apa itu renvoy? Pintar. Tidak boleh ada coretan, tidak boleh ada tip X. Harus semuanya clear, bersih. Jadi kalian belajar buat perjanjian tanpa adanya coretan, tanpa adanya renvoy, oke? Tugasnya dikumpulkan di minggu depan, di pertemuan berikutnya. Kemudian ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Baik, semoga pertemuan hari ini bermanfaat, berguna untuk kita semua. Ilmu yang diberikan semoga menjadi panduan dan arahan hidup untuk kita semuanya. Kalau ada yang kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semua. Terima kasih sudah menyaksikan proses perkuliahan hukum perjanjian. Semoga ilmu yang diberikan memberikan kemanfaatan untuk kita semua, menjadi suri tauladan dalam bertindak di tengah-tengah masyarakat. Yang pasti dalam setiap proses pembelajaran tidak selalu ada kesempurnaan di dalamnya. Kami mengaturkan permohonan maaf pada mahasiswa tentunya apabila dalam penyampaian terdapat informasi yang kurang jelas atau kurang benar, dan kami meminta mahasiswa untuk sama-sama saling berdiskusi dan saling memberikan informasi terbaru. Baiklah, sekian sajian kami, baik pembelajaran maupun penyampaian RPS. Kurang lebihnya mohon kami dimaafkan. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.